Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Af'alul khairat wajtanibu syai'at, innallaha khabirum bima ta'malun. Baiklah saudara-saudaraku, teman-temanku dimanapun berada, alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Pengasih Penyayang. Dalam pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Habib anjing junan alam, yakni Habibun wan Nabiyun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagi kita semua umatnya. Kaum muslimin, teman-teman rahimakumullah. Baiklah, dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk sekedar wasiat lin nafsi, maulidatul hasanah lin nafsi, tadhkiratan lin nafsi, memperingatkan diri saya sendiri khususnya. Dalam hal ini izinkanlah saya untuk menyampaikan masalah tentang waktu, pentingnya menggunakan waktu dan apapun yang berkaitan dengan waktu. Al-waqt yang terqasimu ila salasatin, waktu itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama yaumul ams, hari kemarin. Wasani al-an, yang kedua hari sekarang. Wasalis yaumul ghad, yaitu hari besok. Baiklah, dalam waktu hari kemarin adalah waktu yang sudah berlalu, yang tentunya waktu untuk dijadikan evaluasi muhasabah diri. Kemarin itu apa sih yang kita buat? Apa banyak kebaikan, apa ada kemaksiatan? Jika banyak kebaikan, tentunya kita berusaha untuk meningkatkan kebaikan tersebut pada hari ini. Jika banyak kesalahan, tentunya kita perbaiki hari ini juga, jangan sampai terulang kembali. Sebab dikatakan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Karena jika hari ini sama dengan kemarin, rugi. Jika hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka celaka. Jadi hari kemarin ini sebagai cermin kita pelajari sebaik-baiknya. Sampai di mana amal soleh kita, sampai di mana amal ibadah kita, baik kepada Allah, hablum minallah, maupun kepada manusia, sesama makhluk Allah, termasuk hayawan-hayawan, hewan-hewan, juga sama makhluk Allah. Apakah kita berbuat baik, santun, atau sebaliknya berbuat kasar, seperti ke kucing, ke ayam, ke burung, dan lain sebagainya. Baiklah, jadi sekali lagi, hari kemarin adalah hari kenangan yang tentunya tidak bisa kita ulang kembali. Untuk itu, mumpung masih ada kesempatan, mari kita pada hari ini yaumul an, kita gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Jadi kalau sudah ingat kebaikan, sebaiknya kita harus laksanakan secepatnya, karena takutnya kebaikan tersebut bisa berubah pikiran dalam kita, akhirnya kita tidak mengerjakannya. Makanya ketika kita ingat dalam kebaikan, maka seyogianya kita harus melaksanakan pada saat tersebut, atau paling tidak ada rencana yang ditargetkan
tidak terlalu lama dengan waktunya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaumul an. Jadi hari sekarang ini hari kenyataan. Jadi pada hari ini tentunya pertama sekali kita punya tugas yang kalau sekarang pagi kita punya tugas yang wajiban dari Allah. Nanti siang zuhur, sholat zuhur. Nanti sore asar, sholat asar. Sore maghrib, sholat maghrib. Nanti datang isya malam, sholat isya. Nah, itu semuanya kita harus ditargetkan, diniatkan. Kalau bisa kita rencanakan dengan sebaik mungkin. Bagi yang tidak bekerja atau yang sudah agak santai, maka seyogianya kita bersiap-siap di masjid lah. Kalau bisa 15 menit atau lebih baiknya 30 menit sebelum azan kita sudah berada di masjid. Baik itu sholat sunnah, membaca Al-Quran, zikir, bersolawat, beristighfar, berdoa. Itu alangkah baiknya. Kemudian di waktu asar pun sama. Jadi sebelum azan kita sudah ada ya. Umpamanya azan jam 3:10 menit, paling tidak kita jam 3 sudah ada di masjid untuk menunggu azan. Jika tidak ada orang, tidak ada muadzin, kita azan sendiri di masjid. Begitu juga sholat asar. Nah, sholat asar ini juga sangat penting sekali ya. Makanya bersumpah Allah dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu asar. Ada yang mengatakan, kenapa sumpah dengan waktu asar? Karena di situ banyak orang-orang yang terbuai dengan kesibukan. Habis waktu asar itu ada yang semacam lah, sehingga lupa kepada Allah, keburu datang maghrib, tidak mengerjakan perintah Allah salat asar, maka itu sangat merugi. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, jadi dalam waktu asar ini kita tentunya sholat sunnah sebelum asar dan setelah asar tidak ada sholat ba'diyah ya. Makanya kita persiapkan sebaik-baiknya. Mungkin kita alangkah baiknya mandi bersih-bersih sebelum melaksanakan sholat asar, karena itu sangat tepat sekali dalam kesehatan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, begitu juga sholat maghrib yang singkat ini, karena di Indonesia bermacam-macam adat istiadat. Ada yang setelah azan langsung iqamah, ada juga yang sholat sunnah dulu. Ini kita sangat sempit. Jadi kita berusahakan lebih awal kita sudah bersiap-siap untuk pergi ke masjid atau sudah ada di masjid. Kemudian sholat isya. Sholat isya ini kaum muslimin termasuk sholat berat. Makanya alangkah baiknya jika kita tidak ada kegiatan, lebih baik kita nunggu aja di masjid dengan berzikir, bertasbih, baca Al-Quran atau belajar Al-Quran atau apapun lah di masjid sambil menunggu datangnya waktu isya. Kemudian sholat isya. Sholat isya ini sudah dikatakan sebaiknya sholat isya ini harus kita laksanakan tepat waktu. Toh kenapa? Karena jika kita tidak tepat waktu, biasanya ini kalau sudah lewat azan, biasanya kalau tidak salat ini ada datang penyakit kemalasan. Akhirnya dinanti, akhirnya sampai ketiduran, bahkan sampai lewat datang sholat subuh. Nah, naudzubillah, semua naudzubillah. Jadi sebaiknya sholat isya itu harus dikerjakan tepat waktu ya, berjamaah, supaya menghindari kemalasan. Kaum muslimin rahimahullah, itu
waktu hari ini kita prioritaskan sebelum sholat isya, dan sesudah sholat isya pun kita prioritaskan kembali berniat untuk bangun malam, yakni untuk menjalankan sholat tahajud dan witir tentunya. Ada yang mengatakan habis isya boleh kita tidur atau boleh kita tidak tidur. Yang jelas setelah isya itu kita usahakan diisi dengan kebaikan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah mengenai tentang Yaumul God, hari esok. Hari esok yang belum kita hadapi, yang belum kita jalani. Maka di sini kita punya planning, agenda atau rencana untuk bagaimana hari esok supaya lebih baik juga daripada hari ini. Tentunya rencana-rencana ini kita sebaik mungkin pakai konsep, sehingga rencana ini mudah-mudahan sesuai dengan rencana kita. Sebab kita sudah pakai konsep, tentunya mengajam berniat kepada hal-hal yang baik. Contohnya niat meningkatkan ibadah, niat beramal soleh, niat bersedekah untuk besok hari. Pagi-pagi ini kita sudah niat yang baik. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, itulah pembahasan mengenai waktu yang kita sebaiknya ingat kepada waktu. Ada mengatakan al-waktu kasaib, waktu itu seperti pedang. Jika kita tidak mampu mengaturnya, maka pedang kita akan memotong kita sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Baiklah, sampai di sini dulu, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.